Kita sudah mempelajari banyak hal di dalam materi panduan pembuatan website dengan menggunakan WordPress dan WP Page Builder ini. Dimana sekarang kita masih akan terus lanjut sampai nanti selesai bagian kostumisasi. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat postingan dalam bentuk artikel yang akan dipublikasikan ke dalam blog style di dalam WordPress, di mana artikel ini menjadi sangat penting untuk kebutuhan SEO, meskipun tidak hanya untuk kebutuhan SEO melainkan untuk kebutuhan informasi lainnya juga penting untuk menyampaikan informasi, misal ada penawaran khusus, diskon khusus dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan artikel ini untuk menyampaikan informasi kepada pengunjung website. Namun artikel ini menjadi sangat penting bagi mereka yang nantinya akan mengoptimalkan websitenya ke dalam mesin pencari agar websitenya bisa mudah diketemukan melalui mesin pencari, khususnya adalah Google. Tentu saja untuk kebutuhan itu dibutuhkan teknik-teknik SEO yang nanti kita akan bahas. Untuk kebutuhan SEO-nya di dalam channel ini kita akan bahas pelan-pelan. Sekarang kita lanjut ke cara untuk mempublikasikan blog postingan, dimana sudah barang tentu Anda harus menyiapkan artikelnya terlebih dahulu di Word dokumen. Di dalam contoh ini saya menggunakan dummy content ya, dummy text ya untuk kebutuhan contoh. Namun kalau untuk Anda sebelum Anda buat mempublikasikannya, sebelum Anda mempostingnya ke dalam website, terlebih dahulu buat aja dulu di Word dokumen agar nanti prosesnya cepat. Jadi untuk mengetiknya jauh lebih nyaman menggunakan Word dokumen daripada mengetik di WordPress. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam cara untuk mempublikasikan artikel atau blog post di dalam WordPress. Pertama-tama yang harus kita buat adalah kategori. Kita masuk ke bagian kategori di sini. Dan kemudian secara default di sini ada kategori uncategorized. Ini adalah kategori default dari WordPress, di mana kita tidak bisa menghapus kategori ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengedit kategori ini menjadi kategori sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan klik aja sunting di sini. Kemudian Anda rubah aja jadi blog atau jadi artikel atau jadi informasi dan lain sebagainya. Anda rubah saja, kemudian slope-nya juga dirubah. Dan kemudian klik perbarui. Kemudian kita kembali lagi ke bagian kategori di sini. Nah, ini kategorinya udah masuk blog ya. Dan kemudian untuk menambahkan kategori baru, masukkan di sini bagian nama, tulis saja kategori yang mau Anda masukkan, misalkan pengumuman, contoh aja ini. Kemudian selanjutnya tambah baru. Nah, dia masuk. Kemudian kalau Anda mau tambahkan lagi, misalkan artikel, kemudian tambah kategori baru. Dan kemudian Anda bisa tambahkan kategori lain, misalkan diskon dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Silakan buat kategori-kategori ini untuk penyusunan konten agar lebih gampang. Jadi nanti kategori yang berkaitan dengan diskon akan masuk ke dalam artikel-artikel yang berkaitan dengan diskon nanti akan masuk ke dalam kategori diskon ini. Kemudian artikel-artikel yang terkait dengan informasi umum akan masuk ke dalam artikel nanti yang terkait dengan pengumuman dari perusahaan atau lain sebagainya bisa masuk ke pengumuman, dan seterusnya. Sementara kalau Anda mau menghapus kategori, Anda cukup dekatkan saja mouse ke dalam kategori yang mau dihapus, kemudian klik aja hapus, klik. Selanjutnya klik OK. Dan kategori sudah berhasil dihapus. Nah, setelah bisa membuat kategori, sekarang kita lanjut ke dalam cara untuk membuat postingan. Sebelumnya Anda sudah mengetahui cara untuk membuat kategori di dalam WordPress, di mana kategorinya itu nanti akan kita isi dengan artikel-artikel terkait dengan kategori tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam cara untuk mempublikasikan artikelnya.
Cara yang sangat gampang, masuk ke dalam post dan kemudian tambah baru, klik, tambah baru diklik dan kemudian masukkan judul. Kemudian selanjutnya Anda masukkan isi yang sudah Anda buat di dalam Word dokumen, tinggal copy dan kemudian paste aja. Klik di cursor di sini, kemudian dari keyboard klik Ctrl V. Nah, dia langsung paste dan kemudian Anda bisa setting sedikit di sini, opsi layar. Kemudian aktifkan penyuntingan ketinggian, ini kita buang aja. Nah, fungsinya adalah ini bisa di naikin turunin, ini lebih enak ya, tapi semua tergantung kenyamanan Anda, apakah Anda enak yang seperti ini atau Anda enak yang seperti ini. Oke, silakan dicoba aja, kalau saya lebih enak yang begini. Dan selanjutnya kita pilih kategori yang tadi sudah kita buat, mau dimasuk di mana, misalkan di blog, atau Anda bisa buat 2 kategori sekaligus seperti ini. Kalau misalkan dia masih ada hubungannya, misalkan informasi terkait diskon atau terkait pengumuman lainnya, kita bisa masuk di blog atau di pengumuman ada informasi tentang diskon, kita masuk ke dalam diskon. Jadi ini silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dari artikelnya, dan kemudian selanjutnya turun ke bawah. Kemudian kita masukkan gambar andalan. Gambar andalan ini untuk thumbnail, nanti kita akan pelajari fungsinya. Kita masukkan dulu, tetapkan gambar unggulan. Kemudian unggah berkas, pilih berkas dan kemudian ambil gambar dari komputer Anda. Selanjutnya terapkan gambar unggulan dan kemudian terakhir Anda bisa masukkan gambar di sini, gambar ilustrasi. Boleh gambar yang sama, boleh gambar yang berbeda. Di sini untuk menghemat waktu saya pakai gambar yang sama. Kemudian turun ke bawah, pilih perataan kanan, kiri atau tengah. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda di sini. Kemudian selanjutnya ukuran Anda bisa gunakan ukuran penuh atau ukuran yang diberikan di sini. Saya pakai biasanya ukuran penuh. Kemudian sisipkan ke dalam pos. Dan kemudian kalau misalkan gambarnya kelihatannya lebih besar atau kebesaran, Anda bisa resize saja. Nah, ini lebih enak yang ngaturnya. Dan selanjutnya jika semua sudah, klik saja terbitkan dan tunggu proses sampai dia tersimpan. Biasanya muter-muter di atas sini selesai dan kemudian kita preview. Nah, ini dia artikelnya, dan kemudian di sini untuk thumbnail dia ada di atas sini. Kalau untuk di atas sini, kalau misalkan thumbnailnya sudah ada di atas sini, untuk template khusus yang thumbnail sudah ada di atas sini, maka Anda gunakan gambar ilustrasi yang berbeda karena tidak semua template thumbnailnya ada di atas sini. Jadi tergantung dari templatenya. Nah, template yang kita sudah pakai ini ada thumbnailnya. Ketika kita thumbnail itu dari sini ya, dari gambar andalan ya, dari gambar andalan dia ada di sini. Dan kemudian kalau misalkan ini sama, maka Anda ganti yang lain nih, gambar yang di sini ganti yang lain. Dan kemudian thumbnail itu atau gambar utama itu juga ada di dalam pengumuman di sini ya, di dalam kategori. Nah, ini ada gambarnya. Kalau semisal kita nggak pasang dia, kita hapus nih ya, hapus dulu. Dan kemudian kita klik perbarui. Dan kemudian kita refresh di sini. Nah, dia jadi nggak ada thumbnailnya, jadi nggak ada gambar ilustrasinya, nggak ada gambar utama. Jadi dia polos seperti ini kan kurang bagus, kurang enak dilihat ya. Jadi makanya kenapa Anda harus pasang gambar andalan di sini atau future image atau thumbnailnya. Dan kemudian kalau ini diakses juga dia nggak ada yang di atas sini. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian silakan Anda lanjutkan mengisi artikel dengan cara yang sama. Yang terpenting adalah lagi-lagi perhatikan penggunaan gambar, kemudian perhatikan penggunaan kategori, dan kemudian perhatikan penggunaan gambar andalan atau gambar utama atau future image atau thumbnail.
Sebelumnya Anda sudah bisa memposting artikel ke dalam website WordPress Anda. Sekarang kita masuk dulu ke dalam halaman front page, dimana kalau kita lihat di dalam halaman front page, kita tidak bisa mendapatkan artikel-artikel yang baru tadi dipublikasikan itu ya. Jadi artikelnya belum ada, belum tampil di dalam website dan tidak bisa didapati atau dibaca oleh pengunjung website. Hal tersebut dikarenakan kita belum menambahkan menu navigasi untuk artikel tersebut di dalam website, dan kita akan mempelajarinya bagaimana cara untuk membuat menu navigasi dan menghubungkan dengan artikel-artikel khususnya untuk kategori artikel yang sudah kita buat. Langsung saja kita masuk ke dalam dashboard dan kemudian kita mulai membuat menunya, masuk ke dalam tampilan dan kemudian kita masuk ke dalam menu. Dan kemudian selanjutnya di dalam menu ini kita gunakan taut tersesuai. Kita akan buat induk menu ya. Kita akan buat induk menu. Misalkan kita kasih pengumuman atau informasi, bagusnya sih informasi atau lain sebagainya ya. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian kategori. Dan kemudian kategori ini kita centang dan kemudian kita tambah ke dalam menu, dan kemudian kita buat dia menjadi sub menu. Nah, tinggal Anda atur nih mau yang mana, misalkan seperti ini. Dan kemudian jika sudah, klik simpan dan tunggu proses. Sekarang kita bisa lihat di sini sudah ada, dan kalau kita klik misalkan blog, kategori blog, nah dia yang terkait dengan artikel blog sudah ada di dalam menu navigasi ini ya. Jadi sudah tampil. Kalau misalkan kita lihat pengumuman, maka dia sudah ada juga artikel-artikel terkait pengumuman. Sekarang Anda sudah bisa buat menu navigasi yang dihubungkan dengan artikel-artikel yang terkoneksi ke dalam kategori artikel ya. Jadi contohnya seperti ini masuk ke dalam kategori blog dan artikelnya sudah ada, dan kita akan melakukan sedikit penyetingan untuk displaynya atau untuk tampilannya, dimana kalau Anda lihat di sini kan dia ada kategori dan kemudian ada penulisnya siapa di sini ya, dan kita juga bisa melakukan penyetingan lain di mana kita bisa membuang ini kalau misalkan tidak mau, atau kita bisa tambahkan yang lain. Caranya seperti ini, kita masuk ke dalam kategori ya, kita masuk ke dalam kategorinya terlebih dahulu seperti ini, dan kemudian kita masuk ke bagian sini sesuaikan, klik, kita masuk ke bagian sesuaikan, diklik, dan kemudian kita masuk ke bagian blog, dan kemudian kita masuk ke bagian blog arsip. Dan kemudian di sini ada desain ya, untuk kebutuhan desainnya Anda bisa otak-atik tuh font title-nya, dan kemudian title arsip title font size-nya Anda bisa otak-atik gitu. Kemudian kalau misalkan meta judulnya nggak mau dipakai nih, Anda cukup seperti ini. Itu judulnya nggak ada kalau misalkan nggak mau ya. Tapi kemudian yang perlu kita perhatikan, meskipun kita sudah mendisable komen, tetap aja komen ini kita disable juga di sini. Dan kemudian Anda bisa tambahkan tanggal terbit di sini. Oke, di sini ada tanggal terbitnya. Penulisnya kalau mau di disable kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal Anda sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan Anda nih. Untuk penyetingan metanya di sini. Kemudian jika sudah, tinggal klik terbitkan. Sekarang kita lanjut ke dalam materi pembahasan selanjutnya, di mana kita masih membahas tentang blog post, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengedit artikel yang sudah dipublikasikan dan juga menghapus artikel yang sudah dipublikasikan. Kita mulai dari cara untuk mengedit artikel yang sudah dipublikasikan. Kita masuk ke bagian post ini, kemudian semua post, dan akan keluar nih artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Kalau misalkan artikel Anda banyak, Anda bisa cari di sini judulnya. Oke, judul artikelnya Anda bisa cari di sini.
Kemudian selanjutnya kalau sudah dapat artikel yang dibutuhkan, karena ini semua artikel cuma dikit, maka saya pakai displaynya aja di sini, pakai listnya aja di sini. Dan kemudian misalkan Anda mau ganti atau ada yang mau diedit, Anda cari artikelnya ya, kemudian dekatkan mouse misalkan ini, kemudian Anda masuk ke bagian sunting, klik, dan kemudian kita masuk ke bagian artikel seperti ini ya. Sama ketika kita mau mempublikasikan, tinggal Anda ganti saja yang mau Anda ganti. Kalau misalkan judul, maka kalau judulnya mau diganti, maka permalingnya juga di sini Anda ganti sunting, dan kemudian di sini ikuti judulnya. Cuman dia diberi minus ya, tanda minus ya, antara spasinya diganti dengan minus. Oke, kemudian klik OK. Selanjutnya tinggal Anda mau ganti apa di bagian teksnya ini ya, tinggal diganti. Misalkan teksnya mau diganti, oke, ini saya kasih contoh. Anda juga bisa blok seperti ini, dan kemudian kalau ini mau diganti gambarnya, Anda cukup hapus seperti ini, dan kemudian Anda bisa tambah media, unggah berkas, dan ambil gambar lainnya, misalkan ini. Dan kemudian atur ya, pengaturan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian kalau kategorinya mau diganti, Anda masuk ke bagian kategori. Kalau misalkan gambar andalannya mau diganti, Anda hapus dan upload lagi. Oke, jika sudah, kita klik perbarui dan kemudian tunggu proses penyimpanannya sampai selesai. Dan kita preview di sini. Nah, dia sudah berubah, judulnya berubah, dan kemudian di sini tadi saya tambahkan kata-kata contoh, dia sudah berubah. Itu cara untuk mengedit artikel yang sudah dipublikasikan. Sekarang kita pelajari cara untuk menghapus artikel yang sudah dipublikasikan. Kita masuk ke bagian semua post, dan kemudian cari artikel yang mau dihapus. Lagi-lagi kalau misalkan artikelnya banyak, Anda bisa gunakan fitur search ini atau fitur pencarian ini untuk mencari artikel dengan mengetikkan judul dan kemudian klik cari post. Karena lagi-lagi di sini artikel saya dikit, saya pakai display aja, pakai listnya. Kemudian cari artikel yang mau dihapus, misalkan di sini Hello World mau dihapus, dekatkan mouse dan kemudian kita klik tong sampah. Dan dia hilang, dia sudah tidak terpublikasi lagi, tapi dia tidak benar-benar terhapus, dia ada di bagian folder sampah ini. Kita klik, nah dia ada di sini nih. Nah, ini gunanya adalah agar ketika kita salah hapus, maka artikel yang sudah kita publikasikan itu tidak benar-benar terhapus, melainkan ditaruh di dalam folder khusus yang tidak unpublished ya. Jadi bisa kita kembalikan atau kita restore kalau misalkan kita salah. Contohnya seperti ini, kita masuk ke bagian tong sampah dan kemudian kita dekatkan ke bagian judul. Kalau semisalkan kita salah hapus, kita klik aja kembalikan. Dan kemudian kita kembali ke list artikel. Nah, dia masuk ke sini, cuman dia posisinya sebagai draft dan nanti tinggal dipublikasikan aja. Oke, tinggal dipublikasikan aja. Caranya edit, sunting lagi ya. Sunting. Dan kemudian publikasinya pastikan di dalam publik ya. Dan kemudian statusnya kita rubah dan kita klik terbitkan. Dan kemudian kita kembali ke sebuah post, ke semua post, dan dia sudah terpublikasi. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan mau dihapus permanen, kita kembali ke tong sampah. Dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian sini, sampah.
Dan kemudian selanjutnya kita dekatkan mouse dan kemudian hapus secara permanen. Klik. Dan kemudian artikel itu betul-betul dihapus dari postingan atau dari sistem artikel di WordPress dan tidak bisa di-restore. Kira-kira kurang lebih demikian cara untuk memanage artikel di dalam WordPress Anda. Meskipun kita sudah membuat menu navigasi yang menghubungkan dengan kategori-kategori dari artikel yang sudah kita publikasikan sehingga pengunjung bisa mengeksplorasi, namun pada umumnya di dalam website juga di halaman front page-nya ditampilkan artikel. Jadi artikel-artikel yang sudah dipublikasikan tersebut, terutama artikel terbarunya, akan dipublikasikan ke bagian halaman front page. Tujuannya adalah agar ketika ada pengunjung yang sedang mengeksplorasi atau melihat-lihat atau membaca-baca halaman front page-nya, pengunjung tersebut bisa mendapatkan informasi yang ada di dalam artikel terbaru. Dan kita akan mempelajari bagaimana cara untuk memasangnya di dalam website. Kita masuk dulu ke dalam halaman front page-nya dan kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian edit with WP Page Builder. Klik. Dan kita masuk ke dalam page buildernya, kita buat section baru, kita turunin dulu ke bawah. Dan kemudian add row, kita pilih satu di sini. Dan kemudian kita masuk ke bagian add-on, kita ambil post grid di sini. Klik dan tarik post grid. Lepas. Dan kita sudah ada di sini ya. Artikel terbarunya di sini. Kemudian kita bisa tambahkan, misalkan Anda mau jumlahnya. Misalkan mau 6. Kalau artikelnya ada ya, di sini artikelnya saya cuma baru pasang 4, jadi saya pakai aja 3. Oke. Kemudian lain-lainnya Anda bisa ubah di sini, dan kemudian selanjutnya untuk metanya di sini saya nggak mau pasang admin, saya nggak mau pasang komen di sini. Oke. Adminnya dihapus, komennya dihapus, sisakan saja tanggal di situ, dan kemudian untuk read more-nya Anda bisa rubah di sini. Misalkan baca. Oke, dan kemudian selanjutnya jika semua sudah oke atau Anda mau bisa masuk ke bagian style, di sini nanti bisa Anda utak-atik ya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda di sini. Intinya sih kalau ini sih selera. Dan kemudian kalau sudah, kita save. Dan kemudian kita preview. Kita lihat tampilannya di bawah. Dan selanjutnya Anda bisa atur nih posisinya, mau taruh di atas sini atau di mana ya, tinggal diatur aja ya, seperti yang sudah kita pelajari dalam cara untuk mengatur layout. Dan kemudian Anda bisa juga tambahkan informasi ya, berupa title atau heading di sini ya, di atas ini, untuk menginformasikan kalau ini adalah artikel terbaru atau tulisan terbaru.